apa kabar? Nah, lama sekali kita tidak bertemu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membuat suatu video pembelajaran tentang materi peluang. Nah, tapi sebelum kita ke materi peluang, kita akan membaca firman terlebih dahulu. Kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita untuk kita memulai belajar. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Sampai hari ini kami dapat beraktivitas di rumah dan kami mempunyai badan yang sehat. Tuhan, sebelum kami belajar, kami akan merenungkan sedikit daripada firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami. Haleluya. Amin. Nah, kita buka Amsal 6 ayat 6 sampai 7. Pasti kalian sudah hafal ini ayat apa, tapi kita akan baca sekali lagi. Amsal 6 ayat 6 sampai 7. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Jadi dari ayat firman Tuhan ini adalah kita diminta untuk belajar kepada semut yang rajin. Meskipun tidak ada pemimpin, tidak ada pemerintahnya, dia tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya. Sama seperti kita sekarang. Kita semua ada di rumah, tidak melakukan pekerjaan atau berkegiatan di luar lagi. Tapi bukan berhenti dari situ. Meskipun kita tidak ada guru, tidak bertemu dengan guru secara langsung, kita tetap harus mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab kita sebagai apa? Kalau kalian sebagai murid dan kami atau saya ini sebagai guru. Kalian belajar di rumah, kami bekerja di rumah. Semoga firman Tuhan pada hari ini bermanfaat bagi kalian, bagi saya juga, dan dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala firman yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Kau terus mengajari kami untuk rajin, untuk bersemangat meskipun kami tidak bertemu ataupun bertatap muka. Terima kasih ya Tuhan, kami akan belajar. Haleluya. Amin. Nah, kita sekarang akan memulai materi peluang. Topik kali ini yang kita akan bahas, materi yang kita akan bahas adalah peluang. Apa itu peluang? Peluang adalah kemungkinan suatu kejadian. Untuk contoh pembahasan akan kita bahas sekarang. Nah, yang pertama adalah nilai peluang. Nilai peluang PA itu adalah lebih dari sama dengan 0 atau PA kurang dari sama dengan 1. Apa ini artinya? Nilai peluang, PA ini adalah peluang. Nilai peluang harus lebih dari sama dengan 0 dan harus kurang dari sama dengan 1. Dengan berarti nilai peluang hanya mulai 0 sampai dengan 1. Tidak boleh kurang dari 0 atau lebih dari 1. Contohnya, kalau nilai peluangnya 2, nah berarti dia bukan peluang, karena peluang hanya sampai 1. Contoh lagi, kalau peluangnya ternyata negatif 1. Nah, negatif 1 kan kurang dari 0, berarti dia bukan peluang. Jadi nilai peluang itu hanya 0 sampai 1 saja. Contoh peluangnya 0. Peluang 0. Nah, peluang 0 ini dikatakan mustahil. Jadi tidak ada peluang yang 0. Mustahil, ajaib terjadi. Contohnya tikus bertelur. Di mana-mana
tikus itu melahirkan, jadi bukan bertelur. Nah, kalau peluangnya 1, contohnya adalah yang pasti terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi. Contohnya makhluk hidup. Makhluk hidup pasti akan mati. Jadi kalau 0 itu dia mustahil terjadi, kalau 1 dia pasti akan terjadi. Nah, untuk peluang sendiri dia di antara 0 dan 1. Tadi adalah nilai peluang itu minimalnya 0, maksimalnya 1. Tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tentang rumusnya. Rumus peluang. Rumus peluang itu apa? Rumus peluang adalah PA sama dengan MA per MS. Dengan kata lain, PA itu adalah peluang kejadian A. MS, MA adalah banyaknya kejadian A. MS adalah banyaknya ruang sampel. Dan contoh soal. Sebuah uang logam dilemparkan. Tentukan peluang munculnya gambar. Jadi uang logam itu kan depan dan belakang, angka dan gambar. Nah, disuruh menentukan munculnya gambar. Jadi hanya ada angka dan gambar dalam satu uang logam. Nah, MS itu adalah banyak uang sampel. Maka MS-nya hanya ada angka dan gambar. Berarti hanya ada angka dan gambar, berarti hanya 2 uang sampel. Nah, MA-nya banyaknya kejadian. Banyaknya kejadian di dalam satu uang logam, gambar pada satu uang logam adalah 1. Maka PA atau peluang kejadian A adalah MA per MS. Maka MA-nya adalah 1 dan MS-nya adalah 2. Maka peluangnya adalah 1/2. Nah, 1/2 ini apakah di antara 0 dan 1? Ya, 1/2 ini di antaranya, tidak lebih dari 1 ataupun kurang dari 0. Soal yang kedua adalah 2 buah uang logam dilemparkan. Tentukan peluang munculnya paling banyak 1 gambar. Jadi munculnya paling banyak 1 gambar. Ada 2 uang logam. Kita coba buat. Kalau seperti ini adalah 1 logam. Nah, tapi kita disuruh buat 2 buah uang logam. Jadi kita cabangkan.
kita cabangkan, berarti di sini A dan G. Kita cabangkan lagi A dan G. Kalau nanti ada 3 uang logam, berarti kalian akan mencabangkan lagi di sini A, G, A, G, A, G, seperti itu. Kalau 2 hanya 1, 2. Nah, untuk memudahkan kita tulis dulu kemungkinan keluarnya. Ada A, 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 A. Ruang sampelnya ada A, ada G. Ada A, ada G. Ada G, ada A. Ada G, ada A. Ada G, ada G. Ada G, ada G. Nah, berarti NS-nya banyak ruang sampelnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, NA-nya ada berapa? Kita lihat, munculnya paling banyak 1 gambar. Nah, A, angka, tidak ada gambar. Kita tidak hitung. Angka, gambar. Ada muncul 1 gambar di sini. Kita hitung 1. Gambar, angka. Ada muncul lagi gambar dan angka di sini. 1. Ada gambar. Ini gambar, tapi tidak bisa dihitung karena syaratnya adalah paling banyak 1 gambar. Di sini ada 2 gambar, berarti tidak dihitung. Berarti hanya angka gambar dan gambar angka. Maka NA-nya adalah 2. Nah, berarti PA-nya berapa? Kan NA per NS. Maka NA-nya 2, NS-nya 4. Berapa? 2/4 kalau disederhanakan 1/2. Maka peluangnya adalah 1/2. Soal yang ketiga. Sebuah dadu dilambungkan. Tentukan peluang munculnya bilangan genap. Sebuah dadu dilambungkan, terus nanti kita menentukan peluangnya yang muncul bilangan genap berapa. Nah, sebuah dadu berarti NS-nya, ruang sampelnya, itu kan dadu 1 sampai 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, NA-nya kejadiannya adalah munculnya bilangan genap. Bilangan genap itu apa? Bilangan yang bisa dibagi dengan 2. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ada berapa? 3. Berarti kan ini kan ada angka ruang sampelnya ada 6 dan NA-nya ada 3. Maka PA-nya NA per NS. Ruang sampelnya ada berapa? Ada 6. Maaf. Banyaknya kejadian ada 3. Banyaknya ruang sampel ada 6. Sehingga sederhanaan dari ini adalah 1/2. Maka peluang kejadian dadu adalah 1/2. Peluang munculnya bilangan genap adalah 1/2. Soal keempat, dua dadu dilambungkan secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 8. Nah, kalau dadunya 1 kita bisa dengan gampang kalau 1 kan ya sudah 1 gitu kan. Nah, tapi kalau 2 bagaimana? Kalau uang koin tadi kan kita membuat pohon, diagram pohon. Nah, tapi kalau dadu, kalau kita membuat diagram pohon terlalu panjang dan terlalu lebar, sehingga kita menggunakan tabel. Nah,
2 dadu, berarti ada dadu pertama dan ada dadu kedua. Oke. Nah, dadu pertama itu kan pasti mata dadu 1 sampai 6. Terus dadu kedua juga sampai 6. Sehingga kita membuat tabelnya 7 kali 7 baris dan 7 kolom. Nah, dari sini kita bisa mengalihkan sila, menemukan. Jadi 1 dengan 1. Untuk yang kotak ini 1,1. Nah, kotak yang ini 2,1. Yang ini 3,1. Yang ini 4,1. Ini 5,1. Ini 6,1. Nah, yang ini kita tarik 1,2. Yang ini 2,2. Yang ini 3,2. Dan seterusnya. Ini 1,3, 2,3, ini 3,3. Saya tidak lihat. Tadi ini 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 5,4, 6,4. Ini 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5. 1,6, 2,6, dan seterusnya. Nah, setelah dari sini kita bisa mengetahui ruang sampelnya, banyak ruang sampel, NS-nya. Berarti NS adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Berarti ruang sampelnya ada 36. Atau 6 kali 6 kan 36. Sekarang untuk banyaknya kejadian. Nah, peluang munculnya mata dadu berjumlah 8. Berjumlah 8. Kita lihat 1,1. Jika kita jumlahkan, ini 1 ditambah 1 2. 2 tambah 1 3. 4, 5, 6, 7. Ini 1 tambah 2 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6, 7. Ini 8. Oke. Kita beri kotak atau beri tanda. Berarti kan 6 tambah 2 kan 8. Kan berjumlah 8. 1 tambah 3 4. Ini 5, 6, 7, 8. Oh, ini lagi. 6 tambah 3 9. Berarti bukan. Kita cari yang berjumlah 8. 5, 6, 7, 8. Oh, ini. Ini 9, 10. Ini 5. Ini 2 tambah 5 7. Ini 8. Dapat lagi 4,5. Ini 4 tambah 5 9, 10, 11. 1 tambah 6 7. 2 tambah 6. Nah, ini 8. 3. Ini 9. Ini 4 tambah 6 10, 11, 12.
13. Sudah tidak ada lagi. Berarti NA-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Maka peluangnya adalah NA per NS. Maka NA adalah 5 dan NS adalah 36. Maka peluangnya adalah 5 per 36. Peluang mata jaju berjumlah 8 adalah 5 per 36.